pilihan kita buat malam pertama. Kalau itu kita ya. Dalam Yeremia 1 ayat 5, Tuhan mengatakan kepada Nabi Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bagaimana soalannya di sini? Bagaimana dengan kita orang biasa? Adalah Tuhan mengenal kita sebelum kita dilahirkan. Adakah pilihan pasangan, keadaan rumah tangga, dan nasib anak-anak sudah dikenal dan diperkenankan oleh Tuhan. Segala kesenangan dan kesedihan yang terjadi sehingga ada kalanya menjadi puncak lomba yang hilang. Itu soalnya. Bagaimana dengan kita orang biasa? Perkataan orang biasa, Nabi juga orang biasa. Kita sama dengan Nabi, orang biasa. Tetapi orang biasa yang menggunakan Tuhan di dalam hidup dia akan menjadi orang yang luar biasa. Dan orang itu boleh berkomunikasi dengan Tuhan, dan Tuhan boleh berkomunikasi dengan orang yang biasa. Dia kan orang yang bukan biasa di dunia ini. Semua kita orang biasa saja. Tetapi yang luar biasanya ialah apabila Tuhan ada di dalam hati. Itu perkataan biasa. Adakah Tuhan mengenal kita sebelum kita dilahirkan? Yes. Sudah. Dia sudah kenal dia. Kalau menurut ayat sini, sebelum kau lahir, sebelum kau dibentuk di dalam rahim ibu, aku sudah tahu. Dan pelajaran kita mengenai Abraham, si kuasa baca, Tuhan sudah tahu yang Sarah akan mengandung. Sebab Tuhan bilang, dia akan mengandung. Tapi manusia biasa tidak dapat Tuhan. Manusia biasa ada Abraham yang istrinya susah mau menerima hakikat ini. Sebab mereka sudah lama sekali tidak ada ini memang. Tetapi orang biasa yang Tuhan pakai untuk seorang berkat. Lagi, adakah pilihan pasangan, keadaan rumah tangga, dan nasib anak-anak sudah dikenal dan diperkenankan oleh Tuhan? Kalau saya katakan ya, dan maksudnya Tuhan mengizinkan perantaraan ataupun tidak harmonia di dalam keluarga. Kalau saya tidak, artinya Tuhan itu bukan Tuhan. Dia tidak tahu segala-galanya. Nah, tetapi saudara begini, semua Tuhan tahu itu. Di dalam Alkitab hanya petunjuk-petunjuk yang terbaik untuk seluruh hidup yang terbaik. Ikutilah semuanya. Itu fakta pertama, yaitu hukum 10. Kalau kita dapat mengikutinya, pasti kita akan aman dalam perjalanan kehidupan. Tetapi bukan berarti kita tidak dapat melalui kesusahan. Sebab tidak pernah ada dunia yang berdosa. Kalau kita tidak dapat melalui kesusahan dan masalah dan penderitaan, kita bukan pernah ada di surga. Kami di dunia kita sudah di surga. Seorang waktu satu kali lebih kurang jam 5 saya belajar matematika. Saya belajar psikologi. Saya dikerjakan dengan temukan itu di rumah. Dan pukul 5 pagi saya menyebutnya di jendela. Saya ikut seorang berdiri. Nah, tidak berapa sekali begini di depan ini, begini, tapi yang benar. Dan saya
Tapi tipu di dalam pikiran saya lupa. Kemudian orang itu yang menunjukkan dan dia berkata, Pastor, saya datang ke sini saya ada satu pertanyaan. Kemudian saya suruh dia duduk, sebab ada tempat duduk di luar sana. Saya duduk sana, saya suruh dia dudukkan. Saya tanya, saya datang, saya tanya. Karena tadi dia tanya begini, Pastor datang saya ke sini. Tapi sudah lama saya tidak di gereja. Sebab kalau saya di gereja, saya orang yang paling jahat, paling keji dan paling tidak guna. Jadi semua orang di dalam gereja itu kudus, suci mereka itu kudus, suci. Oleh sebab itu, saya tidak berani bersama dengan mereka. Nah, dia bilang ada satu pertanyaan ini. Kenapa mereka yang berada di dalam gereja itu, mereka itu kudus, mereka itu suci? Kenapa mereka memandang buruk terhadap saya? Mereka mengatakan saya tidak selamat dan saya tidak kena di gereja. Saya katakan kepada dia, saudara, semua yang di gereja itu semuanya berdosa. Tiada satu pun yang sempurna di dalam gereja ini. Dan contoh, kau tahu, gereja ini adalah tempat kita berubah, hospital rohani kita. Jadi mereka yang datang merasa sakit itu datang ke gereja untuk berubah, mendengar firman Tuhan. Itu berubah. Supaya dia bahwa yang kamu katakan kudus, yang kamu katakan saleh, yang kamu katakan itu orang yang benar, bukan di bumi ini, tetapi di surga. Jadi setiap kita yang ada di bumi ini belum sempurna, tetapi kita berada di dalam menuju kepada kesempurnaan. Mereka di gereja, kita berubah. Terima kasih Pastor. Banyak di nomor-nomor bersama kemudian dia pergi. Jadi jangan kita pikir yang kita berada di gereja kita sempurna. Yes, kita orang rohani. Saya setuju kalau kita orang rohani, tetapi kita tidak sempurna. Dan di dalam keluarga kita juga setuju keluarga kita itu ada Yesus, ada Tuhan, tetapi kita masih tidak sempurna. Selagi kita berada di bumi tidak sempurna, dan ketidaksempurnaan itulah menyebabkan kita sedar dan datang di gereja. Baik, rumah tangga adalah pilihan pasangan, keadaan rumah tangga dan nasib anak-anak sudah dikenal dan diperkenankan oleh Tuhan di dalam politik. Tuhan tidak perkenankan setiap yang buruk kepada umat, tetapi umatnya sendiri mengundang keburukan. Bukan Tuhan. Yang Tuhan lakukan adalah setiap kebaikan. Lihat di tempat ini, semuanya sempurna. Apabila sudah siap menciptanya, Tuhan bilang segalanya sempurna. Kan? Tiada yang tidak sempurna. So tiada dosa, jadi sempurna. Setelah dosa masuk, maka segalanya rusak, segalanya bankrupt terdengar penderitaan kesengsaraan. Jadi kalau kita punya kalau pertanyaan kita berkaitan dengan apakah Tuhan berkenan dengan
tiga itu menunjuk kepada diri kita. Satu saja, dan siapa yang terdiri, siapa yang bernyanyi bersama. Menurut ayat, hati kita itu licin, itu adalah pribadi saya sendiri. Sebelum kita mempersalahkan orang lain, tiga ini yang menunjuk pada diri kita. Tiga akan lebih bersama daripada mereka yang kita tunjuk. Segala kesenangan dan kesakitan yang terjadi sehingga ada Allah yang menjadi puncak domba yang hilang. Segala kesenangan dan kesakitan yang terjadi sehingga ada Allah yang menjadi puncak domba yang hilang. Masih lagi apakah Tuhan berkenan dengan keadaan itu? Tuhan tidak berkenan dengan keadaan. Justru daripada masalah dan penderitaan dan kesusahan, dosa yang kita pikul itu Tuhan mati untuk saya, Tuhan mati untuk kamu. Yesus mati untuk kita, mau supaya kita keluar daripada belenggu ini. Dan barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup. Pada waktu yang sama, walaupun kita percaya, kita tidak terkeluar daripada masalah dan kesusahan dan penderitaan. Tetap kita berada di sini bersama. Tetap menjadi Tuhan, hendaklah setia sampai mati. Karena waktu itulah yang harus kamu perhati baik-baik kesetiaan kita, reformasi kita, dan perubahan kita. Baik, ada satu pertanyaan. Oke, seorang hidup berpasangan dan memiliki beberapa orang anak. Ternyata suami pergi terlebih dahulu meninggalkan istri dan anak-anak. Selama setahun suami pergi meninggal tanpa diduga, jodoh kedua datang dan hati terbuka untuk menerima. Tetapi tantangan daripada beberapa ahli keluarga sendiri dan keluarga bekas suami merupakan halangan utama. Anak-anak tidak menghalang karena mereka dilihat memahami keperluan ibu mereka. Lelaki pilihan si ibu merupakan Kristen berlainan dan kasih dan agak berumur jika bergandengan dengan anak-anak. Apa itu? Bergandengan dengan si ibu. Tetapi seorang yang penyayang dan tidak kekok memberi teguran dan kasih sayang kepada anak-anak. Pada pengamatan si lelaki tersebut bertanggung jawab dan ikhlas terhadap si ibu dan anak-anaknya. Patutkah si ibu tersebut mengabaikan saja perasaan dan pandangan kedua keluarganya? Bernikah saja ke GPN karena macam manapun si ibu sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Ini mengambil keputusan untuk mendapatkan pasangan yang baru. Dia pikir dia tahu bahwa bagi dia sedia untuk melakukan. Pada saya memberikan konseling pasangan seperti ini. Jawaban saya yang pendek kepada pemberi soalan ini ialah bahwa lelaki yang Anda maksudkan itu berjumpa dengan saya kalau boleh karena konseling. Sebab di sana kalau sebab di saya banyak yang bisa berkata kalau bersialah. Sebab ada juga pasangan seperti ini yang pernah tapi datang kepada saya dan dia sudah memiliki anak 4 anak sebelumnya. Selepas itu istrinya mati, kemudian beberapa tahun dia bertahun-tahun jadi lelaki. Dia bertahun-tahun kemudian ada jumpa seorang wanita dan bila dia datang kepada dia dan perempuan rumah dia bawa
berjumpa dengan saya wanita tersebut. Dan ketika mereka kawin dan pertama lagi anak mereka untuk yang istri yang kedua lagi, dan sampai sekarang masih berkeputusan ataupun masih dia mengatakan bercakap dengan saya sekiranya ada perkara-perkara yang terkadang. So, ini saja saya pandangan saya. Kalau betul dan itu adalah dipikir terbaik bahwa dia berjumpa dengan konselor yang terbaik sebelum melakukan ini untuk mengambil keputusan. Okay. Dan itu yang saya punya nasihat. Okay. Baik. Soalan. Ternyata membesarkan anak-anak tidak semudah menjaga dan membesarkan pokok rumah, dan menjaga hati pasangan tidak semudah menjaga telur mental dalam raga supaya tidak pecah. Tinggal lama bersama keluarga, suami membuatkan istri terasa seperti toksik. Keluarga suami suka menyumpah serana ketika marah, tidak menjaga bahasa ketika senang atau duka, perkataan gurauan yang agak melampau, dan bagi si istri boleh menyakiti hati sebab tidak terbiasa dengan situasi mereka. Terbiasa dengan situasi mereka. Anak-anak juga terikut dengan saya gaya bahasa tersebut. Sedih dengan situasi itu karena anak-anak menjadi tidak semenuh dan kurang prihatin terhadap sensitiviti perasaan ahli keluarga pihak. Keluarga pihak itu ketika berada di kalangan keluarga ibu. Selalunya ibu menjadi malu dengan perangai anak-anaknya jika dibandingkan dengan anak-anak beradik yang lain. Ibu melihat situasi tersebut dan terpikir untuk berpindah berhampiran dengan keluarganya, membesarkan anak-anak dengan tenang tanpa paham gaya bahasa yang memaklumkan. Tetapi apabila dipikirkan kembali, cadangan tersebut juga mungkin tidak sesuai dan tidak percaya jika suaminya akan tetap meneruskan legasi bahasa simpanan kegemarannya. Anak-anak akan tetap meneruskan legasi gaya bahasa kasar dan tiada kelemah lembutannya. Apa perlu ibu ini lakukan untuk mendidik anak bertutur dalam kelemah lembutan sebagai istri? Anak sebagai istri, apa tindakan tepat untuk mendidik gaya bahasa suami? Mungkin perlu diberi makanan makan cili setinggan itu sarana dia lakukan. Baik, tapi sadar tapi naik inilah rempah teman-teman. Oke, inilah manis pahitnya di dalam keluarga. Apapun situasi di dalam keluarga kita, di dalam keluarga yang kita sudah lihat, itu merupakan pilihan kita. Oke, so ingat pelajaran-pelajaran kita yang lalu, sumpah setiap perkawinan itu. Kalau kita kawin, menjemput beberapa banyak orang dari sini, depan sini perkawin, dan ditanya, oke, suami istri ditanya itu. Apakah kamu mengasihi dia sampai apapun kejadian, kecelakaan, ataupun yang menyebabkan dia paralysis ataupun lumpuh, dan kamu akan menyayangi dan menjaga dia sehingga kemudian itu maksudnya. Dan maksudnya termasuk materi, masuk ke semua apa yang ada di dalam keluarga kita ini. Soal keluarga sudah bersumpah itu. Jadi istri pun sudah bersumpah, suami pun sudah bersumpah. Ingat kembali sumpah setiap perkawinan. Kembali
kembali kepada asal sumber sekian. Macam mana kita menghadapi ini? Tak perlu kita bagi dia lebih pada sekali, sebab dia akan menambahkan lagi kesusahan yang berikanlah dia kata-kata yang sentiasa berkesabaran sampai itu berulang dan itu berulang. Terpaksa kita tanggung diri untuk berbuat, dan ada alasan di dalam keluarga. Bila saya membagi konseling, itulah katanya, pastor, kalau bukan ini anak-anak Pak, saya sudah kasih tinggal begini. Dan sebenarnya saya tidak suka mendengar alasan ini. Dan saya pasti itu Pak tidak suka mendengar alasan ini. Bukan alasan ini yang sebenarnya yang harus keluar. Alasan yang harus keluar ialah kami lupa pastor sampai sumpah setia permohonan. Jadi bolehkah kami ulangi balik itu? Kalau minta konseling, saya boleh masih teruskan balikan itu konseling permohonan. Itu yang tadi yang harus kita pilih. Jangan mencari baik buruk ya, meninggal ataupun tidak boleh, kecuali ada kesalahan. Kita boleh lihat di belakang. Yang bila saya tanya tentang bagi kamu mau bicara, tapi bagi dia macam mana? Dia mau bicara apa? Dia bilang dia tidak mau jawab saya. Maksudnya dia tidak mau. Tetapi dia tidak mau berubah dengan sikapnya. Itu yang saya tidak suka. Dan macam mana kita berubah? Itu saya ambil reformasi. Kita sedang dalam reformasi sekarang, reformasi keluarga. Ambil masa untuk berubah. Kamu tidak boleh tidak ambil masa. Dan masa itu jangan ambil begitu saja. Ambil masa bersama dengan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan dan bawa situasi ini kepada Tuhan. Tuhan, ini keluarga yang sangat sayangi, saya cintai. Tinggal bersama. Kami akan hidup seperti mana yang Tuhan mau. Tetapi kami tidak terjadi. Cakap bagilah berdoa kepada Tuhan. Dan jangan sekali-kali berdoa kepada kawan-kawan yang di luar sana yang kemungkinan juga mereka memiliki masalah yang sama. Dan kita tidak boleh. Satu yang pentingnya, rahasianya adalah apa yang berlaku di dalam keluarga, dan jangan sekali-kali menceritakannya kepada sahabat, kepada kita, kepada ibu bapak kita, yang ibu bapak yang dalam keluarga itu. Kalau perlu cari kawasan penasihat, yang penasihat rohani dan bukan penasihat yang perlukan layanan. Cari penasihat yang kamu boleh percaya. Baik, saya tidak dapat memberikan ayat-ayat untuk ini belum saya tidak percaya. Baik, saudara itu, dosa tidak mengenal arti besar ataupun kecil karena tidak ada dinyatakan dalam kitab. Kasih Tuhan Yesus merupakan unconditional love, dan manusia diselamatkan bukan karena perbuatan baiknya di dunia, melainkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus sendiri. Bagaimanakah dengan golongan transgender yang sudah melakukan total ataupun yang sudah melakukan ataupun maksudnya Tuhan jenengan transgender kan? Argentina kan? Ya. Kejadian kelahiran semula jadi mereka, dan sekiranya mereka ingin bertobat, tetapi dalam keadaan yang tidak mungkin kembali ke biji-bijian asal sama satu lahiran. Bagaimana penerimaan gereja kita selain di Adventist apabila golongan transgender bertobat dan ingin sekali kembali ke gereja? Ini berkenaan dengan doktrin gereja kita. Secara pribadi, saya katakan tadi kan, manusia
Jadi manusia boleh juga menilai dirinya sendiri ikut kemauan dia. Tetapi saya mereka tidak paham. Mereka sayang sebenarnya sebab tubuh mereka itu sebenarnya adalah tubuh Kristus. Wajah mereka itu adalah wajah Kristus. Itu saja mereka tidak paham. Oleh sebab itu mereka coba ubah suai menilai tubuh badan mereka ikut melalui kemampuan mereka sendiri. Tetapi itu semua disebabkan dosa. Itu semua disebabkan oleh ketiga seorang dosa yang telah masuk ke dunia ini. Dan oleh sebab itu, kalau dia bertobat, Tuhan sentiasa menerima dia. Kalau dikatakan gereja, apakah gereja kita mau menerima? Saya tidak masalah kalau saya tidak tahu kalau Yesus di Conference, saya tidak tahu kalau mission. Tetapi bagi pribadi saya sendiri, untuk gereja, saya tidak masalah untuk menerima. Kalau dia ada masalah bagi Tuhan untuk menerima orang seperti itu kembali bertobat, kenapa pula ada masalah dengan gereja? Kenapa pula ada masalah dengan mission? Kenapa pula ada masalah dengan Yesus? So, bagi saya, pertobatan itu Tuhan menerima, dan memang Tuhan mau memanggil orang yang tersesat itu untuk bertobat. Tuhan mau memanggil. Tidak masalah, tetapi harap tidak ada yang berlaku di dalam gereja sedetik seperti ini. Dan sebab pahaman kita sudah semestinya bagus mengenai kita. Jangan lebih jangan bersuai pribadi kita yang sudah sedia ada. Sebab ciptaan Tuhan itu sempurna, cuma dosa yang tidak sempurna memasuki. Baik, lagi menipani suranti. Apakah tips untuk menguruskan perasaan marah kepada pasangan? Saya mau berdamai sudah, tapi dia selalu marah. Tipsnya selidiki diri sendiri. Yeremia pasal 19 berapa tadi itu? Tips itu tips. Selidiki dulu diri sendiri. Oke, kenapa? Ya, tidak mau. Jadi serahkan kepada Tuhan hati kita sepenuhnya dan berdoa. Mohon kesabaran, sebab kesabaran itu mengubah segala. Kan saya sudah bagi kamu cerita kisah pasangan suami istri. Yang satu suaminya seorang pemabuk, seorang pelibur, seorang kuat jalan, dan dia tidak mempedulikan sahabat, tidak mempedulikan kebenaran, tidak mempedulikan istrinya. Tetapi istri itu begitu sama. Sehingga dia mengatakan, aku mengasihimu dan aku memelihara kamu selain kita ada masa bersama. Sebab di surga kamu tiada, di mana kamu tiada, sebab kamu tidak percaya Yesus. Saya dan anak pergi ke surga, kamu tetap tinggal di bumi ini. Dan selagi saya bersama dengan kamu, saya akan mencurahkan segala kasih setia saya dan cinta saya kepada kamu. Sebab di surga saya tidak ada lagi. Nah, boleh ini bapak-bapak kalau tidak terbelikan itu kepada sekiranya ibu yang begitu, istri yang begitu, bapak. Ada kejadian di depan istri, mama ataupun ibu buat begitu, tetapi bapak kosong. Ya, ada yang berbeda. Tapi inilah resiko ataupun inilah tips yang terbaik adalah kesabaran situasi ini. Jadi dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, berdoa yang benar-benar membawa pasti satu masalah yang akan muncul. Alipia semuanya kembali, walaupun mungkin dia suka berbuat seperti itulah, atau tidak secara benar. Matakan mendidik
general service. Ya. Waktu ada di sana sudah itu banyak, dan itu bacaan riwayatnya ada di sini. Apa yang dibaca di dalam riwayat? Kebaikan dia. Dan dikatakan akhir-akhir ini, dan itu yang menyebabkan pasangan menangis. Akhir-akhir ini, 2-3 minggu sebelum dia pergi, dia sudah berpasan dan dia sudah mengatakan begini. Dan disitulah kegembiraan timbul akhirnya kemenangan menghadapi situasi ini. Sebab yang dijemput itu atau yang dinyatakan di sana itu bukan lagi kejahatan, bukan hanya mencegah orang lain, tapi juga mengakhiri kehidupan kita. So, jadi keluarga kita memang pada mulanya mungkin agak senang, tetapi mungkin berlaku situasi itu setelah melahirkan 2-3 anak, setelah membesarkan anak, dan mungkin kalau banyak berlaku pada usia 40-an dan 50-an, sebab saya banyak bertemu dengan ibu bapak yang 40-an 50-an, banyak situasi berlaku di sana. Dan yang mengherankan yang perceraian berlaku sudah 50-an. Sebabkan mereka tidak tahan lagi itu, tetapi saudara, itulah sebenarnya resiko kehidupan keluarga bahagia. Yang akhirnya kita misi kebaikan itu yang membentuk keluarga kita sebenarnya. Dan di perkataan itu yang selalu saya perhatikan, apabila lelaki suami ditinggalkan oleh istrinya, dia sangat kesunyian, dan kadang-kadang saya satu cerita ini dalam satu daerah yang berhasil, istrinya sudah mati dan dia sudah mati dan sudah dikuburkan. Kamu tahu hari berikutnya yang dibikin sendiri kuburannya sendiri di dekat istri. Saya membedakan atau setinggalkan dari kejadian ini, dan di sana dia tidur sampai dalam tidur ini. Dia tertutup, anda sana di pedasnya, padahal dia tidur di sana. Sebab dia kata saya tidur, karena dia lupa, asal tiba di rumah. Oh ini biasa saja. Bagi ada yang terkebun juga bisa bilang angkutan. Oke. So, saudara, ingat apa yang berlaku di dalam keluarga kita sebenarnya adalah kebahagiaan yang kita miliki pada akhir dalam kehidupan. Kalau betul-betul kita berserah pada Tuhan, mau pegang betul kebenaran Tuhan bagi kita. So, jadi itulah tips yang perlu saya bagikan kepada kita. Lagi, apakah kesalahan kita marah pasangan kita apabila dia lambat atau salah bertindak? Bertindak apa? Umum ditinggal. Apakah kita salah? Apakah kita marah kepada pasangan kita apabila dia lambat atau salah bertindak? Karena Yesus pun mengatakan tetapi marah kasih. Kamu dengarkan apa itu perutan kasih? Kalau untuk pendidikan, kamu sudah dengar apa itu perutan kasih untuk pendidikan. Tetapi marah juga ada marah kasih. Dan Yesus di dalam catatan Alkitab menyebutkan dia marah dan dia menangis. Dia marah disusul dengan tangisan. Pertama kali menangis apabila Lazarus sudah mati, dan Yesus bilang, sudah awal-awal Yesus bilang penyakitnya tidak membawa kematian, tetapi akhirnya apabila dia bersama dengan orang banyak dan banyak konflik, banyak masalah senang dan bagi dilecehkan, Yesus menangis. Dia menangis. Yohanes 11 ayat 35 kalau kita silap.
Tuhan Yesus itu dia sangat mengasihi orang itu, sebab langsung tidak mengerti apa yang Yesus cakap. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Yohanes 11 ayat 4. Kalau tidak salah, penyakit itu tidak membawa kematian. Dan selepas itu didesak oleh orang banyak mengatakan begini banyak yang sakit hati Yesus. Yesus kemudian menangis. Dia tidak menangis, Yesus belajar semakin. Dia menangis. Sebab melihat orang itu tidak pandai-pandai mengerti, tidak pandai paham, tidak. Ayo banyak itu tidak akan membawa kematian. Maksud Yesus, banyak itu tidak membawa kematian. Artinya dia adalah jalan kebangkitan dan itu sudah. Baik. So, apakah salah saya marah? No, tetapi marah dengan kasih. Jangan marah benci. Bolehkah saya merontak anak? Boleh, tetapi rontak yang pasti. Jangan rontak yang benci. Anda kan sudah ketahuan dari Tuhan. Baca. Nah itu dia. Baca. Salahkah saya cemburu dengan anak angkat saya apabila anak itu sudah besar dan rapat kepada suami saya? Aku jadi beda dia. Cemburu kepada siapa ini? Cemburu kepada anak-anak kan? Saya pun tidak tahu. Ini besar banyak. Baik. Ada orang ketiga, tetapi kalau anak angkat, tapi anak-anak kenapa? Karena faktornya sungguh. Ya, karena faktornya sungguh. Kadang-kadang ini pakai calon keluarga sebenarnya kalau boleh. Memang itu prinsip. Perempuan seharusnya rapat kepada lelaki. Kenapa? Rapat kepada suami, bapak, daging. Kenapa? Sebab mereka sebenarnya suka pada yang lelaki, tetapi jangan sampai orang lain yang sebenarnya akan memberi sentuhan dia. Okay. Nah, kalau dia sudah merasa sentuhan ibu, bapaknya, dimana seorang bapak yang baik, yang memberi oleh kasih sayang kepada anak-anak kepada lelaki dan perempuan. Begitu juga anak lelaki sebenarnya harus hormat kepada ibu, supaya anak perempuan yang lelaki ini pun dia suka juga merasa belajar perempuan. Jadi kalau ibu mempelajarinya, mengasihinya, ia sangat hormat dan sangat baik. Oke. Dan di dalam keluarga sebenarnya pelukan, di dalam keluarga itu sangat baik. Bukan pelukan nafsu, tetapi pelukan cinta, kasih sayang dan pemeliharaan. So, kalau bilang cemburu kepada anak angkat, mungkin kita paham sebagai bicara. Saya punya catatan dia coba bicara dengan suami, terus terang saja. Kenapa saya merasa tidak senang kalau kamu rapat dengan anak kita? Terus terang dan bicara dengan baik-baik. Dan kalau suami itu mengerti, ya bawa itu ke dalam rumah dan dia harus tahu sebenarnya memang itu anak-anak dan tiada pasangan lain yang saya lakukan. Dia adalah anak saya. Jadi bicara itu saja sebenarnya untuk suami bicara dengan baik. Kasih tahu lah, jangan sembunyikan itu.
kecemburuan itu mungkin kecemburuan yang kamu tidak mau pada Tuhan juga, tetapi menyerang ataupun kita keterangan kita, membuka keterangan kita. Bagus terus terang kepada suami katakan karena saya begini dan bicara. Oke, terakhir kata dulu mereka. Kalau ada orang kawin dua sebelum bertobat, apakah kita akan selepas bertobat? Ada orang kawin dua sebelum bertobat. Apabila kita akan selepas, apakah kita akan selepas bertobat? Karena saya membaptis, apa ini istri seorang, dua orang istri seorang pendeta. Pendeta tapi bukan pendeta kita, jadi pendeta Dino yang lain. Jadi dia panggil saya, dan pulang lepas itu mereka ikut kerja di kami daripada Dino yang lain. Dan 49 mereka semua ikut dalam satu sini berpuasa dan semua mereka ikut dalam Dino yang lain. Dan dua daripada itu adalah istri kepada pastor yang menjemput saya. Dan saya katakan kepada pastor itu, pastor, kami tidak dapat imam, salah kita masih, tapi tidak mau kasih tinggal salah satu daripada itu. Dan saya sarankan supaya kalau kamu mau dibaptis, tinggalkan istri kedua dan tinggalkan istri pertama. Tapi dia bilang tidak apa-apa, dia lanjut dengan selamat. Saya tidak tahu. Tapi dia begitu saja. Jadi dalam hal ini mungkin itu istri kuat bertobat, sudah bertobat. Yang ini tetap kita bertobat. Baca yang tahu sebab dia dilepas. Karena pada aku begitu, saya tidak mau cerita sekarang. Itu bagian apa yang baca saya seperti ini. Begitu. Yang saya lalui lah, seorang terakhir mungkin agak terlambat, seorang terakhir sekarang, mungkin agak terlambat mengambil keputusan bercerai jika sudah bernikah dan memiliki anak bersama. Tetapi watak dan penampilan pasangan sangat jauh beda seperti langit dan bumi sewaktu bercinta dan selepas bernikah. Semasa bercinta, hijab semut juga dia takut, tetapi sudah bernikah perangai setan yang keluar satu persatu sehingga benar-benar menguji kesabaran pasangan untuk bertahan dalam pernikahan tersebut. Dalam situasi ini, apa yang perlu pasangan berbuat selain daripada terus berdoa? Benarkah Tuhan akan menyentuh hati pasangan tersebut untuk berubah menjadi benar? Bisa, benar-benar bisa. Jika keganasan rumah tangga membenarkan pasangan untuk berpisah atau berjalan jika perlu di dalam keluarga etis, kenapa tidak dengan masalah yang berkait dari segi emosi karena yang lebih besar impaknya terkait dengan trauma secara mental dan batin yang jika dipendam akan lebih menyebabkan kesakitan atau kegangguan jiwa dan mental. Sesi konseling juga tidak berkesan jika seorang saja pasangan yang berusaha untuk mencari kemuliaan dalam hubungan kekeluargaan, sedangkan seorang lagi menolak karena malu atau mungkin belum rela untuk benar-benar memberi komitmen terhadap jiwa pasangan. Mohon pencerahan terhadap pasangan ini boleh. Dia tak itu. Oke. Sebab dia
Kita mulai pukul 5 ya. Kamu dari yang mana? Oh, dari yang sama, yang sebelah. Tentang kenapa saya? Dalam pikiran saya, kenapa mau datang saya? Kenapa tidak datang dengan kamu punya paspor ke sana? Ada benar. Kalau ini hanya di dalam so penyelesaian kan? Ini dong, jadi harus ada penyelesaian. Iya. Saya kasih tahunya, ini kurang buat jam, saya bagi masalah. Dari kurang buat jam, saya tanya, banyak ini cerita di pandang nih, tak sepeda. Saya dikata, hidup di dalam buatan, belum aku dunia kan? Kami niaga sebab ini lelaki saya ini dia bilang ini. Ada 4 poin dia bagi. Semua poin itu dikatakan termasuk tak tidak bagi duit, tidak pulang rumah, tak kuat, merokok, tak minum lah. Nah itu tidak tepat dengan dok tidak ini. Jadi dong, kemudian saya tanya dulu, betul tak itu? Betul. Jadi ini spiritual percaya itu. Kamu mau apa acara? Tidak. Itulah kita tidak. Nah, jadi macam mana? Lagi dong tidak mau cerai. Tidak, saya mau cerai lagi bilang. Terus saya tanya di rumah. Oke, itu perempuan. Kamu suka juga kan? Saya suka dia. Saya mencintai dia. Cuma saya pun tidak suka dari 4 perkara ini dia bilang. Yang saya tahu dia betul 4 perkara ini. Besok kalau dia kedua, mau letak dia kedua kali, dia tak lupa satu. Cemburu dia bersama. Jadi tak berfak itu ini orang mengingat Islam dan juga kuat minum. Harusnya dia kita kalau minum di mengingat ada Islam dari yang jadi itu dua poin. Nah, takut kan jadi sesudah itu saya katakan kepada dia, kamu beli buat apa itu? Beli buat kalau tidak kasih tahu saya awal-awal kan? Yang perempuan pun itu lelaki pun boleh juga. Kenapa kalau tidak kasih tahu saya? Itu yang tidak suka. Nah, jadi sekarang untuk dari kata pendek dan perbincangan tentang kamu sudah lebih berjanji dan kamu tidak lagi melakukannya. Ada keinginan, ada tak mulai juga boleh. Jadi mulai menahan boleh. Yang perempuan pun saya tak boleh tidak boleh. Oke, kalau boleh, mari berdiri. Saya berdoa tepat. Oh, senang bayang. Akhirnya mereka berdoa. Dan dia katakan pastor terima kasih. Kami tidak pernah mendengar nasihat semacam ini. Sebab di gereja kami dia bilang kalau pasal minuman keras tidak salah. Yang masalah. Mulai rumah di pemerintahan sebenarnya masalah ini. Nah, itu sebenarnya kan di sini mohon membicarakan ada apa yang ini untuk bicara. Jangan. Kamu sudah berjanji untuk sama-sama. Dalam apa situasi pun jangan berjalan. Hadapi itu dengan kuasa Tuhan yang memimpin kamu. Reformasi berlaku di sini. Nah kita nanti lelaan memperhatikan ini keluarga dari sebenarnya. Keluarga tadi jangan pikir itu kemewahan, keberadaan dan harta itu membuatkan ketentraman atau kebahagiaan manusia. Sebaliknya kalau di dalam Alkitab, saya bagi dalam ayat Alkitab yang mengatakan apa itu yang mengatakan penderitaan dan kesengsaraan itu adalah keberkahan dan kebahagiaan. Mazmur 90 ayat 10 baca ini. Umur kita
di perkataan kita mungkin menggunakan 70-an atau 80-an. Tetapi kebahagiaan dan kegembiraan sebenarnya adalah penderitaan dan kesusahan yang kita alami di dalam program ini. Nah, kita tidak sama mengucapkan ini. Cuma manusia yang siap ditafsir. Sebenarnya kebahagiaan yang kita minta adalah yang biasa betul-betul kita sebenarnya. Yang itu tidak akan berlaku di dunia yang berdosa, tetapi yang akan berlaku di surga yang Tuhan janjikan. Keluarga kita akan pernah di surga. Tuhan memberkati. Jadi jawaban saya tadi doa yang saya beri bagikan kepada kita. Kita masuk ke Dewan Pertemuan sekarang. Yes. Pertanyaan saya, adakah benar kata kebanyakan orang sejak dari dulu sampai sekarang yang mengatakan jodoh di tangan Tuhan? Pernah saya bertanya dengan pemuda Adventist yang berkawin dengan orang Islam. Saya bertanya sama dia, oh, orang mana yang tahu? Saya dengar kau sudah tahu dengan dia. Orang apa? Orang Melayu. Jadi saya tahu masuk agama Islam lain, ya. Tapi itu tidak masalah sebab jodoh di tangan Tuhan. Ya. Jadi benarkah ataupun tidak perkataan itu? Benarkah atau tidak perkataan itu bergantung kepada pilihan kita sendiri. Itu pelajaran pertama kita. Dan bagi orang Kristen, jodoh di tangan Tuhan, saya boleh berpegang kepada perkataan ini bagi saya dengan berkonsep ataupun berdasarkan kepada Tuhan memimpin saya untuk memilih pasangan. Cuma yang masalah kemungkinan apabila terjadi masalah itu, apabila kita kembali kepada semula, kenapa saya kawin dengan dia? Apakah saya betul-betul mengasihi dia ataupun accident? Kebetulan ataupun perkara yang lain, itu lagi cerita. Tetapi kalau kita memang jodoh di tangan Tuhan, kalau kita lihat pelajaran filsafatan ini mengenai dengan Isa, apabila Abraham meninggalkan ataupun mengkhianatikan, dia katakan kepada hambanya, membeli di rumah dan sawah rezeki dari kemudian cari istri sana. Sembilan bayang itu, kalau tidak banyak sih itu hambanya berdoa. Terbukanya pun Isa di pasangan Isa. Nah, ini pelajaran kesempatan kita. Dan akhirnya dia berjumpa dengan Rebekah. Dan tanda kejadian utara di di Abrahamnya apa yang mencoba Allah sedang sekolah dan mengenai dan terjadi. Jadi artinya kehidupan yang terbaik untuk pasangan orang yang setia kepada dia. Kalau sudah kita lihat pada suasana itu, itulah yang dia bawa. Dan sebab itu yang Tuhan pilih. Jadi betul Tuhan yang memilih jodoh dan sebenarnya kepada orang. Tetapi ini situasi ataupun kata-katanya adalah orang yang betul-betul setia kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Siapa pasangan yang perlu bagi? Orang yang takut kepada Tuhan, orang yang bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, pasti jodoh Tuhan bagi yang terbaik. Tetapi kalau kita lihat juga saudara keluarga Yakub, Ishak, seterusnya, hal yang kita bertanya sama mereka itu
diri sendiri, kenapa sendiri ikut Tuhan, itu saya tidak tahu. Jadi, apakah itu Tuhan kehendaki atau tidak? Sebab pilihan kan kita semua buat pada mulanya adalah pilihan untuk